Ada yang aneh saat Pratikno dan Muhajir berkunjung ke Solo, tepatnya ke rumah Jokowi. Selain seolah enggan tanggapi penyakitnya dan lebih ajak kita doakan beliau sehat, ini malah membuat pertanyaan tentang penyakit Jokowi semakin membesar. Di satu sisi kita diingatkan akan masyarakat yang terdampak limbah tambang dan kulitnya alami masalah yang hampir sama dengan apa yang diderita oleh Jokowi saat ini. Racun limbah tambang sangat berakibat buruk bagi masyarakat sekitar. Sementara waktu itu Jokowi gencarkan tambang dengan dalih hilirisasi. Jadi tak salah kiranya jika ada asumsi bahwa penyakit Jokowi ada kaitannya dengan penderitaan rakyat korban limbah tambang. Bahkan ada juga narasi bahwa ini penyakit akibat serangan goib. Waduh, angkat tangan deh kalau yang ini. Yang jelas apa yang kita tanam pasti kita yang menuainya. Tadi ada lagi yang sekarang mengaitkan itu dengan korban-korban hilirisasi, dan saya kemudian tertarik ya untuk Hmm. melihat Hmm. film-film dari Indonesia Baru, video-video yang bertebaran dari yang ada di Jatam, Hmm. jaringan advokasi tambang, Hmm. YLBHI dan Hmm. sebagainya yang Hmm. memperlihatkan para korban hilirisasi Hmm. nikel, Hmm. apa namanya, mineral-mineral Hmm. pertambangan yang lainnya juga yang ternyata mereka itu mohon maaf ya, Hmm. wajahnya, tangannya, punggungnya itu ruam-ruam, terus kemudian Hmm. belang juga, Hmm. kena putih, bahkan kehitaman. Jadi memang para korban itu yang hidup di sekitar tempat wilayah industri tersebut yang ternyata Hmm. tidak ramah lingkungan, yang mungkin Hmm. ya berbagai apa namanya ketentuan itu disalahi gitu ya, tidak dilakukan, itu memang seperti itu. Saya kemudian jadi ingat Pak Jokowi. Aduh, apakah jadi seperti mirip gitu ya, Pak Jokowi seperti itu, terus kemudian para korban apa namanya korban hilirisasi tersebut juga mengalami itu begitu. Apakah ini ada? Kalau kita sangkutkan dengan spiritual itu mungkin ada ya, tapi kan kita tidak membicarakan itu, hanya sekedar introspeksi bahwa kita apa namanya melakukan itu kan menjadi kebijakan yang sangat penting di era Pak Jokowi, tapi tidak disertai dengan kepentingan untuk masyarakat setempat, tidak untuk memakmurkan masyarakat setempat, dan malah mereka mendapati dirinya itu malah makin terpuruk. Kemiskinan itu malah malah makin seperti Mas Hersu dulu pernah sebut di mana Maluku Utara kalau tidak Ya, salah ya, ya ya, Mas ya. Hersu. Banyak sekali menderita. Itu ya. Jadi Ya kita berharap tidak ada masalah. Kita berharap Pak Jokowi sehat-sehat saja. Tapi dari situasi atau dari apa yang ditunjukkan oleh Pratikno dan Pak Muhajir yang nampak takut untuk berbicara soal kesehatan Pak Jokowi, itu justru semakin mengkhawatirkan, justru semakin meyakinkan saya bahwa kayaknya memang kondisi kesehatannya bukan kondisi yang biasa-biasa saja. Kadang kita kalau melakukan sesuatu, jangankan yang berhubungan dengan manusia, kita melakukan kepada hewan saja, kita takut Mas Ersu. iya, Kalau seandainya suatu saat berbalik kepada diri kita sendiri. iya, Jadi kita melihat ini ya sebagai pembelajaran besar ya, apa yang ya, terjadi sekarang ya, kepada mantan pemimpin Indonesia ini. ya, ya. Apa ya kalau lawannya Wahabi, dia mungkin disebutnya cara berpikir yang sangat rasional begitu. Jadi dia Mu'tazilah kali ya, Mu'tazilah tambang yang membenar-benarkan tambang itu ya. Oke, Benarkah keduanya datang itu atas inisiatif sendiri, carpe diem, karena ada empati dengan kesehatan Jokowi yang semakin parah, ya, mukanya kepu-kepu, buahnya flek dan sebagainya. Atau pas ngepasi hari ulang tahun dia ingin mengucapkan. Iya, mereka ini ya bukan hanya soal itu, bahkan bayi-bayi dalam kandungan itu sudah mereka terpapar untuk itu. Jadi ketika lahir, Terpapar, ya, teracuni. iya, Iya. ketika lahir ya mereka sudah cacat sejak dalam kandungan. Ini dampak memang dapat penambangan, apalagi dengan cara yang ugal-ugalan itu luar biasa. Betul. Dan kita tahu kan Cina ya, Cina kan yang soal-soal begini-begini itu dia nggak peduli gitu. Nah, terutama sekarang ini kalau Cina itu kan lebih banyak, kemudian dia mengalihkan industri-industri dia yang cukup berbahaya itu, yang merusak lingkungan ke luar negeri. Iya, makanya banyak sekali mesin-mesin yang dikirim ke mana ke Indonesia dan sebagainya itu sebenarnya di sana Cina udah nggak boleh dipakai, dan kayak gitu loh. Jadi sampah industri mereka dikirim ke kita, tapi kita bangga sekali dengan program hilirisasi. Jadi ini kita bukan kelompok Wahabi tambang ya Mbak Agi, nanti ada yang bilang dibilang Wahabi. Mohon maaf ya Mas Ulil, kami bukan Wahabi tambang. Menyaksikan secara langsung bahwa Pak Jokowi memang tidak baik-baik saja gitu. Jadi ketika Pak Muhajir dan Pratikno terutama yang sampai nggak bicara apa-apa,
itu tidak menggunakan alasan bahwa dirinya itu menjenguk Pak Jokowi karena Pak Jokowi sakit dan beralasan karena ulang tahun, ya itu semakin menimbulkan tanda tanya, sebenarnya apa sih gitu ya, apa masalahnya kalau misalkan Pak Jokowi sakit, kan biasa saja gitu, namanya juga manusia, kenapa itu tidak digunakan dan tidak disampaikan kepada wartawan gitu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Kunjungan mereka, dua profesor mantan anak buahnya Jokowi ini adalah apakah murni diutus sama Pak Prabowo untuk melihat langsung kesehatan Pak Jokowi ini. Nah, dari kunjungan itu Presiden bakal memutuskan apakah namanya memerintah dokter kepresidenan untuk merawat atau ben berobat di luar negeri, kan duitnya oke. Nah, atau nanti gimana, nggak tahu tuh arahnya kemana. Akhirnya ada Pratikno dan Pak Muhadjir yang datang berkunjung ke Solo, dan nampaknya keduanya ingin menjenguk Pak Jokowi atau ya bersilaturahmi dan melihat langsung kondisi kesehatan Pak Jokowi seperti apa, meskipun itu tidak disampaikan secara terbuka gitu. Dan ketika Pak Pratikno datang ke Solo untuk menjenguk Pak Jokowi, itu agak unik karena setelah sejam bertemu dengan Pak Jokowi, Pratikno langsung keluar rumah dan nggak ada pernyataan apa-apa. Maaf ya kalau seandainya wajahnya belang-belang, nggak Oh, bisa bukan atur. anu ya, bukan Kan mau Mas Hersul lagi di luar bukan kota. bukan karena ngikutin Pak Jokowi itu. Aki kan suka gitu. Iya ya, jadi Enggak. enggak lah. Tapi ini orang tahu ini pencahayaan, bukan karena penyakit Stephen Johnson atau autoimun gitu kelihatannya. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit-penyakit yang seperti itu ya, karena penyakit kulit itu memang percobaan yang paling berat, Mbak. Ya, kisahnya kalau Nabi Ayub itu aja sendiri kan dulu dicoba oleh Allah itu dengan penyakit kulit ya, gitu ya. Tapi ini saya nggak mau ngomongin bahwa Pak Jokowi seperti Nabi, seperti yang dikatakan oleh kadernya itu ya, siapa yang kader di Bali itu. Tapi penyakit kulit itu salah satu cobaan yang paling berat loh, Mbak Agi. Ya. Ketika Pak Muhadjir ditanya soal kondisi kesehatan Pak Jokowi, Pak Muhadjir malah cerita bahwa ya saya baru pulang haji, katanya. Jadi ya mendoakan kesehatan beliau, panjang umur dan sebagainya. Ini bukan jawaban yang diharapkan. Ini bukan jawaban yang pas atas pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan. Wartawan nanyanya kan bagaimana kondisi kesehatan Pak Jokowi, dan Pak Muhadjir sebagai orang yang sudah ketemu dengan Pak Jokowi kan harusnya bisa menjelaskan, ya setidaknya adalah penjelasan atau ya pernyataan Pak Jokowi yang bisa dikutip dari kondisi atau kesehatan Pak Jokowi yang terbaru sekarang. Tapi ya Pak Muhadjir tidak menyampaikan apa-apa. Misteri kulit Jokowi disinyalir jadi korban serangan gaib. Kondisi fisik mantan Presiden Joko Widodo belakangan menjadi sorotan setelah muncul laporan adanya perubahan drastis pada kulit beliau. Bukan hanya publik yang bertanya-tanya, kalangan medis dan spiritual pun memberikan penilaian yang sama-sama mengkhawatirkan meski dengan pendekatan berbeda. Seorang dokter yang enggan disebut namanya mengungkapkan perubahan pada kulit Jokowi diduga kuat disebabkan oleh Stephen Johnson Syndrome, sebuah sindrom langka dan berbahaya yang mengumumkan dipicu oleh reaksi obat atau infeksi serius. Gejala yang muncul cukup khas dan ini bukan kasus ringan, harus segera ditangani secara intensif, katanya. Namun di luar analis medis, peringatan keras datang dari praktisi spiritual Kanjeng Wibowo. Menurutnya apa yang terjadi bukanlah semata-mata fenomena biologis. Kami mendeteksi adanya energi gelap yang dikirim dari luar dan jejaknya mengarah kuat dari wilayah Jawa, ungkapnya dengan nada serius. Ia menambahkan energi tersebut tampak seperti gangguan bertarget dan bukan kebetulan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak keluarga terkait kondisi terkini Presiden Jokowi. Sementara masyarakat terus bertanya-tanya, suasana politik nasional pun makin dipenuhi spekulasi.